Silakan Pendeta Jeki. Shalom, salam damai sejahtera Yesus Kristus bagi kita semua. Puji Tuhan karena kesempatan yang kita dapatkan bisa belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Suara Tuhan atau suara hati. Mungkin kita sudah pernah mendengar ada kesaksian dari saudara-saudara kita seiman berkata, oh Tuhan menuntun saya ke sini, Tuhan menuntun saya ke sana, mengambil tindakan ini, mengambil tindakan itu. Apakah kita memang betul-betul bisa mendengar ada suara yang menuntun apa yang kita akan lakukan? Tetapi kita harus tahu juga bahwa Allah itu berbicara melalui suara hati. Bukan ada suara yang betul-betul kita dengar di telinga kita. Jadi karena ada suara hati kita pribadi dan Tuhan juga bicara melalui hati nurani kita, maka sebenarnya ada dua kepentingan di hati kita. Kepentingan pribadi dan juga bagaimana Tuhan berbicara untuk menyatakan kehendaknya melalui hati nurani kita. Suara Tuhan atau suara hati yang sedang mendengung di hati nurani kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengerti setiap kebenaran firman. Tolong kami ya Tuhan, kasihani kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Sebelum jatuh ke dalam dosa, maka suara hati manusia itu selaras dengan suara Tuhan. Bahkan tentu saja selain kita mendengar bahwa hati kita ini selaras dengan hati Tuhan, kehendak Tuhan, maka ketika manusia belum jatuh ke dalam dosa, manusia masih berbicara berhadapan muka dengan muka. Tetapi bagaimana setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya dapat membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Titus 1 ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Saudara yang kasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagi orang najis tidak ada yang suci. Jadi hati kita pun, saudara yang kasih, telah dicemari oleh dosa, oleh kepentingan diri kita sendiri. Firman Tuhan menegaskan, Roma 13 ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri.
Saudara yang kasih, firman Tuhan menegaskan, karena hati kita telah dicemari, suara hati kita itu bisa membohong. Perlu kita menaklukkan diri. Saudara yang kasih, kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah. Oh, kadang-kadang kita ditakuti. Allah akan murka. Lalu kita mau membenahi diri kita. Saudara yang kasih, kita perlu juga menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kalau kita tidak menaklukkan diri, menyerahkan itu sepenuhnya kepada kehendak Allah, maka suara hati kita najis. Suara hati kita bukanlah kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 15, Roma 9 ayat 1, 2 Korintus 1 ayat 12. Menyatakan bahwa suara hati kita menjadi saksi di dalam diri kita sendiri. Saudara yang kasih, kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Jangan kita memanipulasi. Kalau ada suara yang mengatakan kamu sombong, mari kita selidiki diri kita. Kalau suara hati kita katakan kamu adalah orang yang mementingkan diri, kurang sabar, mari selidiki hati kita. Karena hati nurani kita akan menyatakan apa yang sebenarnya tentang diri kita. Jadi saudara yang kasih, mari kita peliharakan suara hati kita itu selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kita betul-betul mendengar firman Tuhan, tuntunan apa yang akan kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan. Dalam 6 hari ke depan, termasuk hari ini, kita akan melihat kerinduan Tuhan, bahwa suara hati kita dengan kuasa Roh Kudus akan kembali selaras dengan suara atau firman Tuhan. Untuk itu, saudara yang kasih, mari kita menguji hati kita. Suara siapa yang terdengar? Suara Tuhankah atau suara hati kita sendiri yang dipenuhi dengan kepentingan diri? Kita mengujinya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mungkin bertabrakan satu dengan yang lain. Firman Tuhan itu tidak akan bertabrakan dengan apa yang Allah ingin katakan kepada kita melalui hati nurani kita. Jadi kalau Allah berbicara melalui hati nurani, maka Allah tentunya tidak akan bertentangan dengan firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab. Selidiki motif dan apa hasil yang diharapkan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, motif apa? Apa hasil yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan? Apakah itu untuk kemuliaan Tuhan atau apakah itu untuk kepelesiran diri, untuk kepentingan diri? Jangan dustai diri kita sendiri. Yang ketiga, miliki integritas, jujur dalam bertindak. Jangan biasakan manipulasi diri kita sendiri. Dan saudara yang kasih, adakah roh penurutan di dalam diri kita? Ketika firman itu menuntun, adakah roh penurutan? Itu sebabnya kita membutuhkan kuasa penurutan ini. Di dalam diri kita itu cenderung adalah melanggar. Kita mau diubahkan. Adakah kerinduan itu di dalam diri kita? Kalau ada kerinduan itu, saudara yang kasih, Allah juga rindu sekali untuk menyatakan tuntunannya kepada kita. Dan yang kelima, kita uji diri kita. Ketika kita mendengar, oh ini benar, oh ini salah. Jangan karena kita
tidak mau menurut, maka kita katakan yang benar itu salah, yang salah itu adalah benar. Kita akan hilang kepekaan kita terhadap suara Tuhan ketika kita menyangkal kebenaran demi kita tidak melakukannya. Saudara yang kasih, timbulkan terus kerinduan untuk menurut firman Tuhan. Maka saudara akan tahu ini benar, ini salah. Dan kita akan peka terhadap suara Tuhan. Ada cerita mengenai 3 orang gembala yang menggembalakan domba-domba mereka di padang rumput yang sama. Sehingga domba-domba itu saling berbaur menjadi kawanan yang sangat banyak. Dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Wah, ini domba ini milik siapa? Ini milik siapa? Menjelang senja, ketiga gembala itu berteriak dan menyanyikan lagu yang berbeda. Ternyata domba-domba itu mengetahui suara gembala mereka dan mengikuti gembala itu kembali ke kandang. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Supaya domba-domba itu mampu mengenal suara gembalanya masing-masing, maka diperlukan suatu proses, kedekatan, dan keseringan berada di dekat gembalanya. Membuat domba-domba itu terbiasa mengenal gembalanya. Proses yang sama juga terjadi kepada kita, saudara yang kasih. Tanpa menjalin relasi dengan Allah, kita tidak memperoleh hikmat ilahi untuk mengenal suaranya. Keseringan berkomunikasi dengan Tuhan membuat kita terbiasa dan akan mengenali suaranya. Tanpa kepekaan terhadap kehendak Tuhan, kita pasti akan salah menentukan mana petunjuk suara hati kita sendiri atau suara Tuhan. Maka ambillah waktu, sekali lagi saudara yang kasih, ambillah waktu, tentukanlah waktu setiap hari untuk menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jangan menyisihkan waktu untuk Tuhan. Tetapi prioritaskan waktu, sediakan waktu, tetapkan waktu, tentukan waktu. Saudara yang kasih, ingat Daniel 3 kali berdoa satu hari kepada Tuhan. Itu adalah waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Bukan menyisihkan waktu. Kalau sempat, nah itu artinya menyisihkan waktu. Tentukanlah waktu. Prioritaskan waktu untuk membaca dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bagaimanakah kita yakin bahwa itu adalah suara Tuhan? Sekali lagi, bahwa suara Tuhan itu pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan seringnya kita membagi waktu mendengar suara Tuhan, belajar Alkitab, mendengar khotbah, berdoa, sering berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian saudara yang kasih, level komunikasi kita sampai di mana? Apakah sampai level 5? Sedikit kita lihat level komunikasi. Chit-chat, basa-basi. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Tidak ada pembicaraan yang lain. Level kedua, berbagi cerita. Wah, siapa yang menang? Juara 3 sepak bola dunia. Oh, siapa idola kalian? Ini berbagi cerita. Ada hal-hal yang terjadi di sekitar kita, kita berbagi cerita. Level yang ketiga, berbagi ide, pandangan, pemikiran, ya, berdiskusi ide begini, ide begini. Oh, kalau kita ada pendapat yang berbeda, kita bisa selesaikan dengan baik. Itu kita usah mencapai level 3. Level 4, berbagi perasaan. Curhat. Ya. Kemudian saudara yang kasih,
Ini tahap yang kelima adalah hubungan intim. Hidup bersama. Ya, hidup bersama. Ini seperti suami dan istri. Adik kakak yang bertumbuh bersama-sama. Bisa dekat satu dengan yang lain. Supaya di mana engkau berada, di situ aku berada. Ini Yesus ingin kita itu memiliki level komunikasi, kedekatan dengan Yesus. Level 5, hidup bersama. Di mana engkau berada, di situ aku berada. Saudara yang kasih, coba kita biasakan. Kita mulai berlatih untuk mendengar firman Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Peka terhadap suara Tuhan. Dengan membiasakan diri, belajar firman Tuhan, menghafalnya, prinsip-prinsip kebenaran itu tanam di dalam diri kita. Mari kita coba latihan. Ini dilakukan di luar jam ibadah, saudara yang kasih. Ya, di dalam hal menyapa, ya. Saudara harus bedakan doa itu, doa penyembahan, maka itu harus kusuk, hikmat. Tetapi kalau kita bercakap-cakap dengan Tuhan, itu juga doa. Dalam kehidupan, kesibukan jam-jam kita menjalani pekerjaan kita. Jadi kalau jam ibadah berlakulah sopan dan hormat. Tetapi kalau kita mau mendengar suara Tuhan, bisikan Tuhan ketika kita sedang melakukan aktivitas kita, maka saudara yang kasih biasakan. Coba kita latih menyapa Tuhan. Di pagi hari, selamat pagi, titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah pengenalan saudara. Contoh, Allahku, selamat pagi Allahku. Sekali lagi saudara yang kasih, sapaan ini bukan di dalam doa penyembahan. Ini adalah kita mencoba untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Bukankah percakapan dengan Tuhan itu juga adalah doa? Ya, pengenalan kita, Tuhanku, Juru Selamatku, Rajaku. Lalu apakah kita menunggu jawaban Tuhan? Saudara yang kasih, jangan menunggu. Karena jawaban Tuhan adalah firman-Nya. Jadi, ingatlah satu ayat. Lalu kemudian, aminkan ayat itu sebagai jawaban Tuhan. Biasakan demikian, maka kita akan peka terhadap suara Tuhan. Ini akan berkembang menjadi bisa saja diskusi. Ketika datang masalah atau tantangan hari itu, berseru, Tuhan jangan tinggalkan aku. Lalu akan terdengar satu ayat yang saudara ingat, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Lalu kalau engkau tidak meninggalkan aku, mengapa ini terjadi? Hadapilah. Ya, hadapilah. Tuhan berbicara, hadapi. Karena aku tidak menjanjikan tidak ada datang masalah kepadamu. Tetapi aku menjanjikan aku akan menyertaimu. Oh, tolong Tuhan sertai aku. Oh, aku ada di sisimu. Jadi saudara yang kasih, ini jawaban-jawaban Tuhan atau firman-firman Tuhan yang biasa kita hafal. Hiduplah bergaul dengan Allah. Dekat dengan Allah. Sapa Allah itu setiap hari. Ada taman tempat Yesus tunggu. Taman itu amatlah indah. Sana Tuhan hadir takkan jemu. Itu taman tempat berdoa. Taman yang amat indah tempat berdoa. Taman indah tempat berdoa. Sana Yesus tunggu dan membuka pintu. Masuk taman tempat berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Dengan beban aku ke sana. Sana Tuhan menghiburkan aku dalam taman tempat berdoa. Ada taman tempat Yesus tunggu. Engkau dipanggilnya ke sana. Disediakannya berkat bagimu dalam taman tempat berdoa. Bapa Sorgawi, tolong kami ya Tuhan untuk menyadari kebutuhan kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami juga membutuhkan tuntunan Tuhan. Apa yang harus kami lakukan dalam tindakan-tindakan keputusan pekerjaan kami. Tolong Tuhan agar kami selalu menjalankan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Berbicaralah melalui suara hati kami, dan tuntunlah kami
untuk jujur dan berikan roh penurutan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.